bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini hari yang indah yang diberkati Tuhan berikan buat kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, membawa sembah bagi Tuhan kita. Kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau baik buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan buat kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tak pernah sendiri. Engkau selalu beserta kami, Engkau menolong kami, Engkau menghibur kami, Engkau menyertai kami dengan kasih setiamu Tuhan. Dan pada hari ini, kami diam di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu, kami bersorak bagimu, bagi kebaikan Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan hadirat-Mu memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan juga menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai di sini dengan selamat untuk bersama kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sudah sampai kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu sukacita kami, mengganggu ibadah kami, disatukan hati kami. Kami mau ikat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa-Mu Roh Kudus, kuat kuasa-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami, menguasai ruangan ini, bahkan menguasai setiap kami yang hadir pada pagi hari Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kami akan tinggikan Engkau. Kami angkat hati kami angkat suara kami tanggalkan beban kami memandang akan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Terus terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat hati kami untuk meninggikan Engkau. Dengan segenap hati kita tinggikan Tuhan, kita pada hari ini.
Hallelujah.
sorai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi orang-orang yang kita.
Tuhan
yang setuju kita berikan tepuk tangan sama-sama ini. Kami percaya Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh Engkau Allah pemelihara kehidupan kami. Sehelai rambut di kepala kami takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menunjukkan begitu Engkau memperhatikan, mempedulikan setiap kami. Karena itu sesungguhnya tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tantangan, masalah, kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua tetap ada di dalam kendali Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan terjadi, kami tetap percaya dan meyakini bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima kebenaran firman dengan hati yang terbuka. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang sungguh haus rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Oke, pagi ini kita kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kejutan. Ya, kejutan. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan surprise, gitu ya. Kalau mendengar kata kejutan atau surprise, tentu hal yang tidak asing buat kita, ya, karena surprise atau kejutan itu satu hal yang diharapkan, dinantikan oleh banyak orang, ya, dapat surprise dari orang yang ada di sekitar kita, ya, keluarga kita, teman kita, ya. Nah, kalau dapat surprise pasti semua orang itu senang, ya, kejutan. Ya, nah tentunya surprise yang menyenangkan, surprise yang membawa kebahagiaan, surprise yang memberkati, ya, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang kejutan atau surprise. Kita akan buka Alkitab dari 1 Korintus pasal yang kedua di ayat yang ke-9. 1 Korintus pada pasal yang kedua di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang digunakan hanya untuk membuka Alkitab saja, ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang setuju berkata amin. Ya, ayat ini berkata yang tidak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu disediakan Allah. Untuk siapa? Bukan untuk semua orang, bukan, tetapi untuk mereka, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Ya. Nah, ini bicara tentang surprise, kejutan, tidak disangka, tidak diduga, bahkan tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan dengan tiba-tiba disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Allah. Allah memang spesialis menyediakan sesuatu yang tidak terduga. Itu spesialisnya Tuhan. Kalau Tuhan menyediakan sesuatu yang bisa diduga, oh itu berarti bukan Tuhan. Berarti pikiran Tuhan bisa dijangkau oleh pikiran manusia, sehingga manusia bisa menduganya, manusia bisa menyangkanya. Tetapi tentu kita percaya bahwa pikiran Allah itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Satu ayat berkata seperti tingginya langit dari bumi. Langit dan bumi ini jarak ketinggiannya sangat jauh. Demikianlah bedanya pikiran Allah dengan pikiran manusia. Jauh beda. Sesuatu yang tidak terduga. Itulah spesialisasi dari Allah. Spesialis menyediakan sesuatu yang tidak terduga, sehingga menjadi sebuah kejutan atau surprise ketika kita mendapat lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang diharapkan. Itu menjadi sebuah surprise atau kejutan. Nah, pagi ini kita akan lihat beberapa kisah dalam Alkitab tentang orang-orang yang mendapat lebih dari Allah. Artinya dapat surprise gitu ya, dapat kejutan, mendapat lebih dari apa yang dipikir, dari apa yang diduga. Dia dapat lebih dari itu. Siapakah mereka-mereka itu? Mari kita akan lihat dan belajar bersama pada pagi ini. Yang pertama, Alkitab mencatat orang yang mendapat lebih dari Allah sehingga menjadi sebuah surprise, lebih dari yang diharapkan, lebih dari yang diduga. Yang pertama itu adalah Yusuf. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritakan kisah tentang Yusuf, dan memang kisah tentang Yusuf, anak dari Yakub. Ini di dalam cerita itu ada banyak hal yang bisa menjadi satu pembelajaran buat kita umat Tuhan. Karena itu saya suka ya menggunakan kisah Yusuf. Nah, kita akan lihat pada pagi hari ini sebagai contoh yang pertama, orang yang dapat surprise, kejutan dari Allah. Dia mendapat lebih dari apa yang diharapkan atau dipikirkan. Kita buka kitab Kejadian pasal 41. Kejadian pada pasal yang ke-41 di ayat yang ke-40. Kejadian 41 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ini pernyataan atau perkataan dari Firaun sebagai raja Mesir. Firaun berkata kepada Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku, rakyat Mesir akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini perkataan Firaun kepada Yusuf, ya,
di mana Yusuf diangkat menjadi orang kedua. Karena dikatakan Firaun punya kelebihan dari Yusuf hanya soal tahta atau kedudukan. Tetapi semua rakyat, seluruh rakyat Mesir itu dikatakan ada di dalam kuasa, ada di dalam perintah dari Yusuf, orang kedua di Mesir. Awalnya kalau Bapak Ibu mengikuti kisah Yusuf, Yusuf waktu di penjara, Yusuf ini punya keinginan untuk dibebaskan dari penjara. Tentu orang yang di penjara itu tidak enak, ya. Penjara bukanlah tempat yang menyenangkan. Nah, karena itulah Yusuf ingin supaya bisa bebas dari penjara. Ya, tapi sekian lama dia menunggu, belum terjadi pembebasan ya dirinya dari penjara. Sampai satu ketika dia bertemu di penjara itu ya, dia bertemu dengan kepala juru makanan dan kepala juru minuman. Ya, saya ngambil intisari ceritanya. Mereka bermimpi, lalu Yusuf mengartikan mimpinya. Ya. Nah, ketika mereka bermimpi, mereka diartikan mimpinya oleh Yusuf, ya, dan ternyata terjadi seperti yang diartikan oleh Yusuf. Sehingga kedua orang itu setelah keluar dari penjara, yang kepala juru minuman dikembalikan ke posisinya untuk melayani raja. Sedangkan yang kepala juru makanan dihukum mati. Seperti arti mimpi yang diartikan oleh Yusuf, demikianlah terjadi. Nah, Yusuf waktu itu berharap secara manusia ya, Yusuf berharap supaya juru minuman yang ditolong oleh Yusuf itu membebaskan dirinya dengan menceritakan keadaan dirinya yang tidak salah sehingga Yusuf bisa dibebaskan. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian. Mari kita lihat sebentar ya. Kejadian pada pasal yang ke-40 di ayat yang ke-14. Kejadian 40 ayat yang ke-14. Kasih tanda ya di Kejadian 40 ini, nanti ada beberapa ayat yang lain yang akan kita lihat, pasal 40 dan pasal 41 dari kitab Kejadian. Kejadian 40 ayat 14. Kata Yusuf ini ya, tetapi ingatlah kepadaku, Yusuf ngomong kepada kepala juru minuman, apabila keadaanmu telah baik nanti, telah dipulihkan, jabatannya dipulihkan kembali, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun sebagai Raja Mesir, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. 15. Sebab aku dicuri, dicolek begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Nah, ini harapan dari Yusuf, ya, kerinduan, keinginan dari Yusuf. Nanti ya, kamu kepala juru minuman, kan arti mimpimu itu kamu akan dikembalikan ke posisimu. Kalau kamu nanti sudah menduduki posisimu sebagai kepala juru minuman, melayani raja, dekat dengan raja, ingat aku, tunjukkan rasa terima kasihmu kepadaku. Ceritakan ya, ini keadaanku, aku ini tidak salah, tapi kok aku di penjara, ya, tolong keluarkan, bebaskan aku dari penjara. Ini harapan Yusuf. Seringkali kita manusia juga seperti itu ya. Kalau kita pernah menolong seseorang, pikiran kita itu seringkali seperti kayak Yusuf. Kamu pernah tak tolong ya?
aku kebetulan kali ini juga butuh bantuan. Tolong bantuanku. Seperti yang lalu aku pernah nolong kamu, sekarang gantian ya. Kamu tolong aku, kamu bantu aku, ya. Kita kan saling tolong menolong. Memang secara manusia ini tidak salah, ya, karena memang manusia itu harus saling tolong menolong. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saling menghancurkan, tidak boleh. Harusnya saling membantu, saling tolong menolong, ya. Nah itu seharusnya begitu. Nah Yusuf berharap seperti itu karena dia pikir kan wajar dia nolong, memberi arti dari kepala juru minuman. Sekarang nanti kalau sudah bebas, kepala juru minuman menolong dirinya. Tetapi ternyata kalau Bapak Ibu lihat berikutnya, apakah Yusuf ditolong? Tidak. Tidak. Ya, Yusuf tidak ditolong, tetapi dilupakan. Mari lihat Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah ini ya, benar firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia tidak diberkati. Pada kali ini Yusuf yang berharap bisa ditolong, dibebaskan dari penjara oleh kepala juru minuman yang pernah ditolong oleh Yusuf, ternyata dilupakan. Ya, secara manusia Yusuf bisa kecewa, waduh, ini orang yang tidak tahu balas budi, orang yang tidak tahu terima kasih, katanya bucin ya. Wah, ini orang yang bucin, ini orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Karena itu saya pesan kepada Bapak Ibu, kalau pernah menolong seseorang, jangan pernah berharap apapun. Sekali lagi ya, kalau kita pernah menolong seseorang, jangan berharap apapun. Karena itu Tuhan katakan, kalau engkau berbuat sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau saudara nolong orang, anggap saja saudara lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara menolong seseorang, saudara berasumsi, beranggapan orang itu pernah tak tolong, ya, orang itu berutang budi, berutang jasa kepadaku, kita satu kali pasti kecewa. Betul, saya jamin pasti kecewa. Karena apa? Bisa saja terjadi, ya, orang yang pernah ditolong ternyata melupakan. Malah yang lebih fatal lagi, pernah ditolong malah membalas dengan yang tidak baik. Ya, katanya itu susu dibalas dengan air tuba. Ya, nah seperti itu. Ada orang-orang seperti ini, pernah ditolong malah balasnya bukan menolong, bukan memberi yang baik, malah sebaliknya. Ya, membalas yang jelek, membalas yang jahat dan sebagainya. Ya. Nah, ini memang satu pembelajaran ya. Tuhan inginkan supaya Yusuf tidak berharap kepada manusia. Dan saya pikir kalau waktu itu juru minuman ini ingat kepada Yusuf, Yusuf dikeluarkan dari penjara, kira-kira apa yang terjadi? Ya sudah, cuma bebas gitu aja. Kamu bebas dari penjara, silakan pulang ke rumah ayah. Ya sudah, cuma begitu tidak terjadi apa-apa, cuma bebas gitu saja. Tapi tidak ada peristiwa yang seperti Alkitab ceritakan, tidak ada. Tetapi justru ketika juru minuman melupakan Yusuf, Allah yang bekerja. Dan Allah yang bekerja, Allah itu menyediakan sesuatu yang luar biasa, kejutan, surprise, tidak diduga, tidak disangka oleh Yusuf. Siapa sangka bisa jadi orang punya kedudukan tertinggi kedua di
istana Mesir. Ya. Nah, syaratnya Yusuf harus sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar nunggu. Mengapa? Karena jarak dari juru minuman dibebaskan sampai Yusuf keluar dari penjara itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi waktunya tidak pendek ya. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 minggu, bukan cuma 1 bulan, tapi 2 tahun. Nunggunya 2 tahun. Iya, kalau nunggu dalam keadaan enak, dalam keadaan menyenangkan, wah tidak masalah. Nunggu dalam kondisi di penjara, nunggu 2 tahun. Ini hal yang sulit, ini hal yang berat. Tapi Alkitab mencatat Yusuf sabar menunggu. Dibuktikan Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, Yusuf tetap hidup dalam kebenaran dan melekat kepada Allah. Sekali lagi, Yusuf sabar menunggu waktu Tuhan. Dibuktikan dengan Yusuf tetap hidup dalam kebenaran dan melekat kepada Allah. Kalau kecewa, ngamuk, ya, depresi, frustasi, wah mungkin Yusuf berkata percuma ya, berbuat baik percuma, melakukan kebenaran percuma. Sudah kalau gitu aku tidak lagi mau hidup dalam kebenaran, aku tidak mau lagi melekat kepada Allah. Wah ceritanya beda, karena kecewa. Seringkali anak Tuhan begitu ya, karena kecewa, ya kecewa yang amat besar, lalu tinggalkan kebenaran, tinggalkan Tuhan, tidak mau lagi dekat Tuhan, tidak mau lagi melekat kepada Tuhan. Sungguh sangat disayangkan. Surprise, kejutan yang sedianya disediakan oleh Allah tidak kita terima. Karena apa? Kita tidak tetap hidup di dalam kebenaran, tidak terus melekat kepada Tuhan. Nah, di Kejadian 40, mari kita lihat ya, Kejadian 40 pada ayat yang ke-8. Ini bukti bahwa Yusuf tetap hidup dalam kebenaran dan hatinya melekat kepada Tuhan. Ini buktinya. Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ini yang ngomong kepala juru makanan dan kepala juru minuman waktu ketemu sama Yusuf di penjara. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Sekali lagi, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi hati Yusuf tertuju kepada Allah, melekat kepada Allah, sehingga Yusuf bisa berkata demikian. Lompat Kejadian 41 ayat yang ke-16. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi setelah Yusuf dikecewakan oleh juru minuman 2 tahun tetap dalam penjara, ketika Yusuf dipanggil Firaun, waktu Firaun bermimpi, ternyata ucapan perkataan Yusuf itu tetap menunjukkan orang yang percaya kepada Allah, orang yang hidup di dalam kebenaran. Karena itulah Allah memberikan hikmat dan pengertian kepada Yusuf, sehingga walaupun Yusuf pernah dikecewakan, Yusuf tetap mengakui semua itu, ya, yang bisa mengartikan, yang bisa menolong, yang bisa memberi hikmat itu hanya Allah. Yusuf mengakui. Ini dalam kalimat-kalimat di kata-kata Yusuf yang sudah kita baca. Bahkan Firaun sendiri juga mengakui. Mari kita lihat ya,
Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Firaun mengakui setelah Yusuf mengartikan mimpinya. Firaun tidak berkata, wah kamu ini memang pinter, kamu ini memang lihai. Enggak. Tetapi Firaun berkata, ini orang yang penuh dengan Roh Allah, orang yang dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Roh Allah, sehingga dia bisa mengartikan mimpiku. Itu kata Firaun. Ya, jadi ini bukti-bukti yang menunjukkan sekalipun Yusuf dikecewakan oleh kepala juru minuman, namun Yusuf tetap hidup dalam kebenaran, tetap melekat kepada Tuhan, tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu dapat surprise, dapat kejutan dari Tuhan, mari belajar dari Yusuf, seorang yang tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi yang mungkin mengecewakan kita, tapi mari tetap sabar menunggu waktu Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran, dan tetap melekat kepada Tuhan. Nantikan Tuhan akan beracara untuk memberikan surprise, kejutan buat umat-umatnya yang tetap melekat, tetap hidup dalam kebenaran, dan tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Yang kedua, contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua adalah Raja Salomo. Contoh orang yang dapat surprise, kejutan dari Allah. Salomo. Mari kita lihat 2 Tawaris 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tawaris 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang engkau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Salomo di dalam doanya, dia hanya minta hikmat, minta pengertian, minta kebijaksanaan, karena dia sadar memimpin, ya, ini bangsa Israel yang besar, tidak gampang, tidak mudah, sulit. Karena itu dia bilang, waktu Tuhan tanya, apa yang hendak kau minta daripadaku? Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan, tapi Salomo berkata, aku minta hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk boleh memimpin dan memutuskan perkara-perkara bangsa Israel dengan baik. Nah, akhirnya Tuhan memberi apa yang diminta oleh Salomo. Bahkan yang tidak diminta diberi juga. Diberi kekayaan, diberi kemuliaan. Wah, luar biasa. Surprise, kejutan. Mintanya cuma minta hikmat, tapi Tuhan beri bukan cuma hikmat, tapi ada bonusnya, ada tambahannya, surprise, kejutan buat Salomo. Mengapa permintaan Salomo, ya, itu bisa akhirnya diberi dan ditambah dengan bonus
surprise, kejutan oleh Allah. Karena ternyata permintaan Salomo ini adalah permintaan yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, permintaan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah permintaan yang baik, permintaan yang jujur, permintaan yang tulus dari Salomo. Tidak heran Salomo dapat surprise, dapat kejutan dari Allah. Ya, itulah sebabnya Salomo menulis dalam Amsal 15 di ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi, nah ini kita perhatikan kalimat berikut, doa orang jujur, terjemahan lain berkata doa orang tulus dikenannya, dikenang Allah. Doa orang yang jujur, doa orang yang tulus. Salomo punya pengalaman, permintaan yang baik, ya, permintaan dengan kejujuran, ketulusan, butuh hikmat untuk mimpin Israel, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dikasih bonus, dikasih surprise. Mari Bapak Saudara, kisah yang kedua boleh jadi satu pembelajaran buat kita. Kalau kita mau dapat surprise, kejutan dari Tuhan, belajar kalau minta kepada Tuhan, minta yang Tuhan suka. Ini tidak gampang, Saudara ya. Cari tahu apa yang Tuhan suka, tidak gampang. Cari tahu apa yang keluarga kita suka aja kita perlu berusaha. Contoh, cari tahu apa ya yang istri saya suka. Wah, mesti cari tahu, mesti usaha. Cari tahu apa yang suami saya suka. Oh, mesti usaha. Cari tahu apa yang manusia suka saja, mesti berusaha. Tidak gampang. Apalagi mencari tahu apa yang Tuhan suka. Wah, kalau tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin bisa tahu apa yang Tuhan suka? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita bisa tahu apa yang Tuhan suka kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, ketika umat Tuhan bertumbuh mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka akhirnya bisa tahu apa ya yang Tuhan suka itu apa ya. Dan kalau kita minta apa yang Tuhan suka, wah, luar biasa. Bukan cuma doa permintaan kita didengar, dikasih bonus, dikasih surprise seperti Salomo. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ya. Jadi yang pertama Yusuf dapat surprise karena Yusuf sabar menunggu waktu Tuhan. Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Yusuf tetap melekat kepada Allah. Yang kedua adalah Raja Salomo, seorang yang meminta, ya, permintaan yang berkenan kepada Allah, permintaan yang baik, permintaan doa dengan kejujuran, ketulusan, dikasih bonus, dikasih kejutan, surprise oleh Allah. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ini sebagai ayat yang terakhir, ya, hampir terakhir. Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga, di ayat yang kedua mulai. Kisah pasal 3 ayat yang kedua mulai. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung karena lumpuh. Tiap-tiap hari orang itu, yaitu si lumpuh itu, diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Karena lumpuh, tidak bisa bekerja, sehingga dia hanya pekerjaannya cuma ngemis, minta sedekah. 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah.
minta sedekah ini berarti minta belas kasihan, ya. Mereka menatap dia, mereka sini yaitu Petrus dan Yohanes sebagai murid-murid Tuhan Yesus, melihat kepada si lumpuh itu ya, yang sedang minta belas kasihan, minta sedekah. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka, menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi punya harapan dapat sedekah, dapat belas kasihan, ya, dikasih duit. Nah, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Yang ketiga, contoh dalam Alkitab adalah si lumpuh. Dia hanya punya kerinduannya, harapannya itu kasih duit gitu ya. Ya tentunya duitnya ala kadarnya. Namanya orang minta-minta, ya nggak mungkin maksa. Kasih aku, kalau dalam keadaan sekarang mungkin ya, kasih aku 1 juta, kasih aku 2 juta. Itu namanya bukan ngemis, ngerampok. Ya, kalau ngerampok gitu, maksa, kasih aku 5 juta, 10 juta, itu namanya ngerampok. Nah ini pengemis, nggak bisa seperti itu. Dia cuma minta belas kasihan, dikasih uang ala kadarnya. Entah 100 perak, 500 perak, 1000 perak, gitu ya, 1000 rupiah maksudnya, ya ala kadarnya, ya. Karena namanya minta sedekah, tergantung belas kasihan orang. Itu harapan dari si lumpuh. Tetapi Alkitab menceritakan si lumpuh yang punya harapan seperti itu ternyata yang akhirnya dari Petrus dan Yohanes yang dipakai oleh Tuhan, ya, sebagai rasul Tuhan, sebagai alatnya Tuhan, bukan dapat duit, tetapi dapat mujizat. Kaget dan disangka, Ini saya yakin si lumpuh tidak pernah bayangkan kalau dia sembuh, dia bisa berjalan. Dia tidak pernah bayangkan, tidak pernah. Di luar ekspektasinya, sesuatu yang mengejutkan, surprise. Karena apa? Bukan dapat duit kecil, tapi dapat kesembuhan, dapat mujizat luar biasa. Mengapa? Karena si lumpuh ini mendapat belas kasihan dari Allah. Ya, belas kasihan dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah alatnya Tuhan, berarti dapat belas kasihan dari Tuhan. Si lumpuh ini bisa mengalami surprise karena dia mendapat belas kasihan dari Tuhan. Ayat Roma 9. Mari kita lihat sebentar ya. Roma 9 ayat 15. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku, huruf besar, itu Tuhan Allah, akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saya percaya namanya orang lumpuh itu banyak. Bukan cuma satu orang ini. Pada zaman itu yang lumpuh pasti banyak. Tapi kenapa yang dapat surprise, mujizat cuma orang ini, dan orang lumpuh yang lain? Kenapa? Karena orang ini dapat belas kasihan dari Tuhan. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, wah, kok Tuhan pilih kasih? Kok Tuhan tidak adil? Tunggu dulu. Roma berkata, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi yang ketiga dari kisah ini,
Kalau Bapak Ibu Saudara mau dapat surprise dari Tuhan, ya, belajar untuk memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Jangan jadi umat Tuhan suka maksa. Tuhan, Engkau harus nolong aku. Engkau harus berikan yang aku inginkan kepadaku. Harus, kalau tidak, aku akan tinggalkan Engkau. Jangan. Ini umat Tuhan yang, maaf ya Bu ya, tidak tahu sopan, kurang ajar. Boleh minta, tapi kita tidak boleh mengharus-haruskan Tuhan. Siapa kita? Kok berani maksa Tuhan? Saudara berani maksa Bapak Presiden, Pak Jokowi harus ngasih aku ini yang aku butuh. Wah, kalau ada rakyat Indonesia yang berani begitu, saudara, bisa kena sesuatu yang tidak enak. Saudara. Siapa kita rakyat Indonesia kok berani maksa-maksa Bapak Presiden? Bapak Presiden aja kita tidak berani maksa. Bapak Kapolri saja kita tidak berani maksa. Bapak Lurah saja kita tidak berani maksa. Tapi kenapa seringkali umat Tuhan berani maksa Tuhan? Tuhan, Engkau harus memberi apa yang aku mau. Kalau tidak, awas. Maaf ya, kurang ajar banget, so. Kurang ajar sekali. Kita nggak sadar, kita ini cuma ciptaan. Tuhan itu pencipta, Allah pemilik langit bumi, dan kehidupan kita itu Tuhan pula yang punya. Kok berani maksa-maksa Tuhan? Mari belajar jadi umat Tuhan. Tuhan, aku minta belas kasihan. Kalau boleh Tuhan, aku minta tolong aku. Aku minta belas kasihan. Aku butuh belas kasihan. Jadi umat Tuhan yang bisa, ya, yang suka memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Alkitab tadi berkata, Tuhan mau bermurah hati, Tuhan mau berbelas kasihan. Kepada siapa Tuhan mau bermurah hati? Kepada siapa Tuhan mau berbelas kasihan? Jadi Tuhan tidak bisa dipaksa, tidak bisa. Bagian kita minta belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, kalau mau dapat surprise, kejutan dari Tuhan, jadi umat Tuhan yang suka minta belas kasihan Tuhan. Jangan suka maksa, jangan suka nodong, jangan. Minta belas kasihan Tuhan. Ayat penutup terakhir, ya, kita baca dalam kitab Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 21. Setelah ini pelan-pelan mimbar kembali maju ke depan. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini berkata, Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita bisa doakan atau pikirkan. Ya, jadi karena itu mari pagi hari ini sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo kita belajar dari jadi umat Tuhan yang sabar menunggu waktu Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, tetap melekat kepada Tuhan seperti Yusuf. Jangan simpan kekecewaan, jangan. Yang kedua, belajar jadi umat Tuhan yang makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tahu apa ya yang menyukakan hati Tuhan itu apa, permintaan yang bagaimana. Nah, kalau permintaan kita menyukakan hati Tuhan, dikasih bonus seperti Salum. Yang ketiga, belajar jadi umat Tuhan, jangan suka maksa Tuhan, tapi mohon, minta belas kasihan Tuhan, dikasih bonus seperti orang yang lumpuh. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, lebih dari yang telah ku pinta,
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Lebih dari yang telah kupikirkan, yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Katakan ku bersyukur, padamu, Kau Tuhan yang mengasihi-Ku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi-Ku. Lebih indah dan lebih berharga. Saudaraku, saya percaya setiap kita pasti rindu ingin dapat surprise. Kalau dapat surprise, dapat kejutan, itu sesuatu yang menyenangkan. Kejutan dari manusia itu sudah menyenangkan. Apalagi kalau dapat kejutan dari Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau mau dapat kejutan dari Tuhan, mari kita belajar dari 3 contoh. Kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari Salomo, dan kita belajar dari si lumpuh. Tidak disangka, tidak diduga mereka dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan.
Mari sama-sama kita berdiri di depan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan dari apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Karena Dia Maha Besar, Maha Kuasa, dan Dia mengasihi setiap kita. Sekali lagi kita akan katakan, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Kau sediakan dalam hidup. Kami percaya kebesaran kasih-Mu, ya Tuhan, yang selalu Kau berikan dalam hidupku. Mari dengan hati penuh syukur kita katakan bersama. belajar menjadi umat-umat Tuhan yang tetap sabar menunggu waktu Tuhan,
Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang bisa membuat kami kecewa secara manusia. Namun kami tidak mau kecewa, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami mau tetap menunggu waktu Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam kebenaran. Kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan satu surprise, kejutan, apa yang tidak terduga Tuhan sediakan buat kami yang mau tetap mengasihi Tuhan. Kami mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menyukakan hati Tuhan. Dan kalau kami bisa meminta apa yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan surprise, kejutan buat kami, seperti yang dialami Raja Salomo. Dan kami mau belajar jadi umat Tuhan yang suka memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus yang akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hari semakin mengerti, mengenal kebenaran, mengerti dan mengenal Tuhan. Dan kami boleh mengalami hal-hal yang Tuhan siapkan buat kami, surprise, kejutan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, kesehatan, diberkati Tuhan. Bahkan perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa menyertai setiap kami umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, jika ada mereka yang sakit, Engkau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Ketika kami mau tetap setia menanti-nantikan Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk keluarga besar dari Ibu Yancir, di mana Ibu Yancir telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, penghiburan kepada semua keluarga, semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa pula untuk rencana pelaksanaan baptisan air yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ialah mereka-mereka yang belum dibaptis, yang rindu untuk ambil bagian dalam baptisan air, mereka boleh mempersiapkan diri dan mengambil keputusan dengan kesadaran pribadi, dengan kerinduan yang sungguh untuk menggenapi firman Tuhan masuk dalam baptisan air. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai